وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita insyaallah akan bertemu dengan bulan yang di dalamnya banyak terdapat keberkahan-keberkahan. Bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Bulan yang kalau kita dapat lampaui dengan baik, dosa-dosa kita akan diampuni. Bulan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan, di mana pada bulan itu orang-orang yang beriman lagi bertakwa senantiasa menjadikan bulan tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh keridhaan dan surganya. Namun apakah kita sebagai seorang muslim, kita sudah siap menghadapi bulan Ramadan? Apakah kita sudah siap menyongsong kehadiran bulan yang dinanti-nanti oleh banyak di antara kaum muslimin? Yang kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan itu adalah yaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh. Kita mengerjakan aneka kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, di zaman dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitupun para sahabat, para tabi'in, dan kaum salaf terdahulu, mereka sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri mereka, yaitu menghadapi bulan Ramadan, dan bahkan mereka senantiasa memohon kepada Allah ya agar ya mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita insyaallah, walaupun tinggal beberapa waktu lagi datang Ramadan, tetap kita memohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, atau bulan Ramadan dapat bertemu dengan kita, supaya kita dapat melakukan ya amalan-amalan, supaya kita dapat melaksanakan berbagai macam kebaikan yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, yang dengannya Allah nanti akan melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Di dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah sudah mempersiapkan diri ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Beliau mengatakan, walam arahu swaiman min syahri qattu aksar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, walam arahu swaiman min syahri qattun. Aku sama sekali belum pernah melihat, yaitu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Ya, jadi beliau sudah mempersiapkan diri bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa untuk persiapan ketika menyambut yaitu nanti bulan Ramadan. Kana yasumu Sya'ban kullahu, beliau ya berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, kullahu, hampir menyeluruh, hampir seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban ila qalilan. Beliau saum pada bulan Sya'ban, beliau berpuasa pada bulan Sya'ban illa qalilan, kecuali sedikit bila tidak berpuasa. Jadi beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena ketika nanti masuk dalam bulan Sya'ban, beliau sudah mempersiapkan diri. Ya, beliau sudah terbiasa dengan melakukan yaitu puasa Ramadan. Nah, itulah persiapan beliau. Persiapan yang dilakukan oleh junjungan kita, oleh teladan kita. Makanya begitu masuk bulan Ramadan, karena sudah terbiasa, tidak berat lagi menahan lapar, tidak berat lagi menahan haus.
tidak berat lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan, apakah itu misalnya sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersodakoh, dan juga mengerjakan amalan-amalan karena sudah dikerjakan sebelum bulan Ramadan. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau yang membiasakan diri berpuasa atau melakukan kegiatan-kegiatan seperti di bulan Ramadan tetapi dilakukan di bulan Sya'ban. Begitu juga para generasi-generasi terdahulu, para kaum salaf, ya mereka itu sebagaimana disaksikan oleh sebahagian mereka, kanu yad'unallah sittata ashhur ayyuballighahum syahr Ramadan summa yad'unallah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Mereka, yakni para sahabat itu, mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala sittata ashhur, selama 6 bulan, agar yuballighahum, Allah mempertemukan mereka itu dengan bulan Ramadan. Jadi mereka bukan hanya mempersiapkan diri dengan berbagai macam, bahkan mereka sebelumnya sudah berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka kembali dengan bulan Ramadan. Dan mereka juga kemudian berdoa kepada Allah selama 6 bulan, ayataqabbalahu minhum, ya agar bulan Ramadan bertemu dengan mereka, ya. Jadi mereka bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Ramadan pun bertemu dengan mereka. Ya, semoga kita bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, dan juga mudah-mudahan bulan Ramadan bertemu dengan kita dan kita nanti akan melakukan yaitu kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di bulan Ramadan. Dan itulah seorang salah berkata, yaitu Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, syahru Rajab syahru lizar'in, wa Sya'ban syahru saqi lizar'i, wa Ramadan syahru hasadil zar'i. Jadi bulan Rajab, yaitu bulan sebelum Sya'ban, ya, adalah bulan untuk menanam. Ya, kemudian nanti bulan Sya'ban adalah untuk mengairi, ya, bulan Sya'ban untuk adalah mengairi. Nah, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ya, maksudnya apa? Dia sudah biasa melakukan amal-amal tersebut. Nah, itulah bagaimana orang dahulu persiapan mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, karena mereka tahu betul keutamaan, fadilah daripada bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang soleh, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, bulan yang mereka berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan ya untuk mereka. Ya, karena mereka paham betul keutamaan bulan Ramadan. Bahkan di bulan tersebut, ya, para kaum salaf mereka itu bersungguh-sungguh. Ya, di bulan Ramadan ini mereka bersungguh-sungguh ya di dalam menyambutnya. Maka dari itu hendaklah kita mencontoh generasi salaf terdahulu, apakah itu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan begitu juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari kaum salaf terdahulu. Hendaklah kita juga bersungguh-sungguh dalam menyambut bulan Ramadan. Dan untuk menyambut itulah, ya, untuk memudahkan bagi kita, untuk meringankan diri kita nanti mengerjakan berbagai macam yaitu amal-amal soleh, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa memperbaharui taubat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena perbuatan-perbuatan dosa inilah yang terkadang menjadi penghalang, menjadi hal yang memberatkan bagi seseorang untuk mengerjakan amal-amal soleh. Jadi kalau kita terbiasa mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, atau kita jatuh kepada perbuatan dosa, atau kita masih bergelimang dengan perbuatan dosa, maka perbuatan-perbuatan dosa inilah yang akan senantiasa mencegah, yang akan senantiasa menghalang-halangi seseorang untuk mengerjakan amal-amal soleh. Maka sebab itu hendaklah kita senantiasa memperbaharui yaitu taubat kita kepada Allah. Apalagi di dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Kullu, setiap anak Adam, kullu bani Adam, setiap anak-anak Adam, setiap manusia itu khata, pasti suka berbuat dosa. Tetapi wa khairul khata'in
Ya, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang yang yaitu bertaubat, orang yang suka bertaubat. Jadi orang yang paling orang-orang yang berdosa yang terbaik adalah orang yang at-tawwabun, orang-orang yang suka bertaubat. Dia segera menyadari kesalahannya, lalu dia menghadap kepada Allah, mengakui kesalahannya, lalu memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah menghapus dosa-dosanya, ya, dan Allah menerima taubatnya tersebut ya dengan sebaik-baiknya. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nur, ya Allah pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah, jami'an seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi banyak sekali, salah satunya dalam Quran surat An-Nur, di mana Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk membersihkan diri kita menghadap Allah. Yang insya Allah kalau kita diterima taubat kita oleh Allah, Allah memaafkan dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita jernih. Maka begitu nanti kita melaksanakan perintah-perintah Allah, atau kita melaksanakan hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah, ringan ya diri kita untuk mengerjakannya. Ya, karena tadi bahwa setiap orang biasanya ya ketika hendak mengerjakan amal soleh, seperti setiap muslim misalnya ingin mengerjakan amal soleh, terkadang terhalang ia oleh beratnya dosanya. Jadi ibarat di dalam dirinya itu ada beban berat, dia hendak melangkah kepada satu tempat, maka beban berat inilah yang akan menghalang-halangi dia menuju tempat tersebut. Begitupun kita ketika hendak sholat malam misalnya, ingin kita sholat malam, ingin kita sholat taraweh, tapi dosalah yang terkadang menghalang-halangi kita, menjadi kita berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat taraweh berjamaah. Begitu juga kita hendak bersodakoh, ingin kita bersedekah, tetapi perbuatan dosa inilah yang kadang-kadang ia menghalang-halangi kita untuk bersedekah. Begitupun membaca Al-Quran dan yang lain-lain dari amal-amal yang yang dianjurkan di bulan Ramadan. Ya, maka sebab itu ya hendaklah kita senantiasa memperbaharui yaitu taubat kita. Bukan hanya pada bulan Ramadan, di bulan-bulan lain begitu. Karena kita tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Karena kita anak Adam, kita adalah manusia yang suka berbuat dosa. Kita hendaklah memperbaharui taubat kita setiap waktu. Tetapi khusus di bulan Ramadan, karena kita ingin lancar, kita ingin mudah mengerjakan amal-amal soleh, maka awali menghadap bulan Ramadan itu dengan bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasul juga pernah mengatakan, at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu adalah seperti orang yang tidak ada dosa baginya. At-taibu, orang yang bertobat minadzambi, dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa bagi dia. Jadi kalau kita ini bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, kita menyesal ya atas perbuatan dosa kita bertekad ya untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa itu, kita menghindar dari komunitas, kita menjauh dari kelompok-kelompok yang dapat menyeret kita kepada perbuatan dosa itu lagi, maka ketika Allah terima taubat kita, insya Allah kita akan ringan menuju masjid untuk sholat taraweh. Kita akan gampang, mudah mengeluarkan harta kita untuk bersodakoh. Kita akan mudah mencari waktu untuk membaca ayat Al-Quran sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali atau bahkan beberapa kali di bulan Ramadan ini. Maka perbaharuilah tobat ya agar Allah membantu kita, yaitu meringankan kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Nah, itulah persiapan kita ya di awal Ramadan nanti, yaitu ya dengan bertaubat. Dan sebelumnya kalau bisa sebelum Ramadan kemarin di awal bulan Sya'ban, ya seharusnya kita membiasakan diri untuk berpuasa, sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah ya dan lain-lain. Kemudian kita persiapkan ini untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, kemudian lagi yang harus dipahami, yang harus dilakukan oleh kita berkenaan dengan masalah persiapan bulan Ramadan ini adalah
hendaklah ketika masuk bulan Ramadan kita ikhlaskan niat kita, kita murnikan niat kita untuk beribadah kepada Allah semata-mata ya untuk Allah, bukan ya untuk masalah-masalah duniawi. Ya, banyak orang menghadapi bulan Ramadan, ya apalagi mereka yang tidak mampu, berharap di bulan Ramadan nanti ada di antara ya orang-orang yang katakanlah mampu, orang-orang yang mapan, memberikan zakat kepada mereka, memberikan sedekah kepada mereka, sehingga mereka melakukan puasa Ramadan dengan mengharapkan ya pemberian sedekah atau zakat dari orang-orang yang mampu. Hendaklah kita niatkan ikhlas. Ya, hendaklah kita betul-betul berpuasa, kemudian kita ini sholat malam, kita nanti membaca Al-Quran, atau apapun kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dengan mengikhlaskan ya ibadah kepada Allah. Ya, hendaklah kita membiasakan diri mengerjakan amal-amal nanti, diawali nanti dengan sahur, yaitu dengan niat ikhlas ya semata-mata karena Allah, dan menjalankan puasa pun, menjalani rutinitas bulan Ramadan pun, mengerjakan amal-amal soleh diniatkan karena Allah, bukan karena masalah-masalah dunia, sehingga kita insya Allah dapat meraih kebaikan-kebaikan di dunia ini dan juga kelak nanti di hari kiamat. Ya, semoga bulan Ramadan yang nanti kita akan lalui ini ya dapat menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, sehingga ketika nanti kita lewat bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan lewatnya bulan Ramadan, nanti Allah akan menambah pahala kebaikan untuk kita yang nanti kita akan peroleh di hari kiamat, yaitu nanti ketika kita ya hendak masuk ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan juga ketika lewat bulan Ramadan, kita akan menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, sehingga kita berharap bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Ya, sehingga kita selalu memperbaiki diri kita. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita disucikan pada bulan itu, yaitu bulan di mana kita dididik di bulan itu, sehingga kita semakin hari semakin baik lagi, semakin bulan maka akan semakin, bahkan setiap tahun akan bertambah baik lagi keimanan kita, amal-amal soleh kita dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini dapat menjadikan kita mudah-mudahan siap yaitu menghadapi bulan Ramadan. Ya, maka ketika nanti masuk bulan Ramadan, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguhlah dalam bertobat kepadanya, dan niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting lagi, siapkan diri kita untuk mengerjakan amal-amal soleh yang terpampang banyak sekali di hadapan kita, yang kita bisa raih ya dengan kesungguhan kita. Ya, insya Allah kita akan meraih banyak kebaikan di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran untuk diriku sendiri khususnya, dan juga untuk keluargaku dan untuk seluruh jamaah kaum muslimin. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم